Berdoa selesai. Langsung saya mulai saja ya. Teori informasi. Nah, berangkat dulu dari tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajar di sini adalah poin-poin yang akan kita pelajari ya. Yang pertama memahami besaran-besaran informasi. Yang pertama mengenai kandungan informasi. Kemudian yang kedua ada teori entropi. Kemudian yang ketiga ada yang disebut sebagai mutual informasi dan yang keempat ada kapasitas kanal. Dan tujuan yang kedua adalah memahami penggunaan teori informasi untuk proses sistem komunikasi digital. Mungkin untuk pengantar dulu, untuk pengantar di sini apa sih yang akan kita pelajari dalam teori informasi ini? Teori informasi ini kita mengukur file size ya, atau ukuran atau besar dari informasi yang ada di sumber. Seperti kita ketahui di awal, teori awal itu kan mengenai blok diagram sistem komunikasi digital. Di bagian awal itu ada yang disebut sebagai source atau sumber informasi. Nah, bentuknya ini bisa macam-macam ya. Informasinya itu bisa berupa teks, bisa berupa gambar, bisa berupa suara, bisa berupa video dan lain-lain atau gabungan di antaranya itu bisa. Nah, kemudian kenapa kita harus mengetahui ini tentang teori informasi ya, khususnya tentang source informasi, sumber informasi tadi. Nah, nanti informasi ini terutama berkaitan dengan entropi ya. Entropi di sini menyatakan adalah ukuran dari sebuah kompresi informasi yang mungkin dilakukan. Nah, hubungannya di mana sih? Hubungannya nanti dengan kapasitas kanal pada saat transmisi di media transmisi ya. Apakah kapasitas kanalnya ini sudah cukup memadai untuk informasi tersebut atau tidak? Nah, seperti itu gambaran dari teori informasi sendiri. Langsung saja ya. Untuk yang selanjutnya di sini adalah penjelasan mengenai sejarah dari teori informasi. Nah, di sini ada, kalau di teori informasi ini ada nama yang sangat legendaris sekali ya, namanya adalah Shannon Code. Shannon apa namanya, banyak banyak teori yang digunakan dalam sistem komunikasi digital ini menggunakan nama Shannon. Yang terkenal di sini adalah sebagai bapak dari teori informasi. Nama aslinya atau nama lengkapnya adalah Colt Elwood Shannon. Nah, ini lahir pada tahun 30 April 1916 dan sampai tahun 24 Februari 2001. Nah, Shannon ini dikenal sebagai bapak dari teori informasi. Ini pada tahun 1948 dia mengeluarkan paper dengan judul Teori matematika mengenai komunikasi yang dikenal dengan teori informasi. Nah, awal dari teori ini yaitu berdasarkan dari perhitungan-perhitungan matematis ya. Seperti perangkat-perangkat yang mungkin Anda gunakan sekarang, itu awalnya dulu dari sebuah riset, dan riset ini biasanya berasal dari teori-teori matematika yang diimplementasikan gitu. Kemudian untuk teori Shannon ini, pada sistem Shannon, ini memodelkan komunikasi secara garis besar ada tiga ya, terdiri dari tiga hal. Yang pertama sebagai pengirim atau sumber informasi, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai sender ya. Kemudian yang kedua ada media transmisi. Nah, kemarin di dalam blok diagram itu sudah sedikit saya jelaskan ya, media transmisi itu secara umum dibagi menjadi dua, ada berkabel dan tanpa kabel. Kemudian misalnya kalau tanpa kabel itu ada sistem komunikasi satelit misalkan, kemudian ada sistem komunikasi microwave link dan lain-lain. Kemudian pastinya pada saat kita melalui media transmisi tersebut pasti ada tambahan-tambahan noise ya, noise, interferensi, dan distorsi ini mungkin terjadi. Distorsi ini biasanya umumnya terjadi karena kondisi dari area antara pengirim dan penerima, apakah terjadi line offset atau tidak. Nah, kalau tidak, kondisinya tidak mungkin kan terjadi line offset. Nah, ini muncul yang namanya distorsi.
Kemudian bagian yang ketiga ada yang disebut penerima. Penerima ini bertujuan untuk mendapatkan informasi ya. Kemarin sudah saya jelaskan di dalam blok diagram sistem komunikasi digital secara umum. Nah, pada tahun 1948 ini, Shannon teori ini terdiri dari bagaimana mengukur entropi dari informasi, yang kedua teori dari source coding dan teori dari channel coding. Nah, intinya di sini seperti apa sih? Jadi bagaimana kita yang pertama kompresi ya. Di sini ada proses kompresi. Tapi kompresi ini harus masih tetap bisa memuat representasi dari informasi asal. Nah, itu. Nah, muatan itulah yang dinamakan entropi dari informasi. Kemudian kalau fungsi dari source code, kemarin sudah saya singgung sedikit ya, source code itu adalah pengkodean sumber. Nah, itu juga ada metode kode yang disebut Shannon-Fano kode ya untuk source code sendiri. Jadi ini juga ada kompresi, kemudian merubah dari ke gelombang analog, kemudian dikodekan juga menjadi bentuknya binary atau kode digital. Nah, kemudian setelah source code masuk ke channel code ya. Channel code ini meningkatkan performansi dari bit supaya pada saat melalui media transmisi, terutama kalau medianya wireless, nah itu error yang terjadi atau kan banyak di media transmisi itu banyak noise yang timbul ya atau interferensi yang timbul. Ini informasi aslinya tidak rusak ya. Nah, itu bisa menambahkan dengan channel coding. Kalau dengan channel coding ini berarti sistem komunikasinya menggunakan wideband atau pita lebar. Kalau kita hanya sampai ke source codingnya aja, itu biasanya menggunakan pita pendek ya atau baseband, pita pendek. Kemudian selain apa tadi, karena ada beberapa kode yang digunakan ya, bitnya pun akan meningkat ya. Tapi karena peningkatan bitnya tadi juga sejalan atau seiring dengan peningkatan performansi dari informasinya. Seperti itu penjelasan sederhananya. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk sejarah yang kedua. Pada tahun 1940-an, ini ada pendapat yang muncul bahwa kalau kita menaikkan rate transmisi atau di sini adalah kecepatan ya, kecepatan transmisi pada saat melalui kanal komunikasi, ini probabilitas errornya juga akan makin tinggi ya. Berarti ini karena kita menaikkan kecepatan transmisi, maka error yang timbul juga probabilitas errornya akan naik juga. Ini apa ya, berdasarkan pendapat, namun belum dibuktikan. Kemudian Shannon membuktikan bahwa pendapat di atas tidak benar selama rate transmisi ini lebih rendah dari kapasitas kanal. Nah, itu pembatas maksimumnya adalah kanal capacity. Kalau Anda hafal rumus capacity kan Shannon itu kan ada Shannon capacity. Rumusnya apa? C sama dengan bandwidth dikali logaritma basis 2 1 ditambah SNR. Nah, itu adalah kapasitas yang membatasi ukuran maksimum dari informasi supaya bisa lewat. Kemudian yang kedua, ini Shannon juga berpendapat bahwa proses acak seperti suara ya, kemudian ada musik, ini mempunyai nilai kompleksitas yang tidak dapat diperkecil. Nilai tersebut adalah batas kompresinya yang disebut sebagai entropi. Jadi untuk jenis-jenis informasi tertentu ya, seperti tadi suara, musik, kemudian video. Video itu punya apa namanya? Ukuran kompresi maksimal yang bisa cukup merepresentasikan informasi aslinya. Nah, itu dikenal sebagai entropi. Contohnya misalkan kalau saya menggunakan video antara kualitas SD dan kualitas HD itu tentu berbeda ya untuk kapasitas atau file size atau ukuran dan juga kecepatan itu juga berpengaruh nanti pada kecepatan transmisinya, proses transmisi. Kemudian yang keempat di sini ada bila entropi sumber informasi ini lebih kecil dari kapasitas kanal, maka komunikasinya bebas error dan secara otomatis bisa dicapai.
Nah, tujuannya di situ sih. Jadi kita bagaimana mendapatkan nilai kompresi dari sebuah informasi karena kita ada keterbatasan bandwidth di situ, keterbatasan bandwidth pada saat mengirim melalui media transmisi. Seperti itu. Jadi kalau dalam telekomunikasi itu ada 2 poin penting yang menjadi perhatian ya. Yang pertama adalah bandwidth, yang kedua daya transmisi. Karena itu biasanya berhubungan dengan cost. Kemudian selanjutnya ada besaran dalam teori informasi. Yang pertama ada yang disebut sumber informasi, yang kedua ada yang disebut kandungan informasi, yang ketiga ada entropi, yang keempat ada joint entropi, yang selanjutnya ada conditional entropi, kemudian ada mutual informasi dan kapasitas kanal. Nah, sumber informasi, definisi dari sumber informasi adalah objek yang menghasilkan event atau peristiwa, di mana keluaran sumber informasi ini tergantung dari distribusi probabilitasnya. Kemudian definisi yang kedua, ini sumber informasi ini dianggap suatu device atau perangkat ya, yang menghasilkan pesan dan dapat berupa pesan tersebut ya, itu dapat berupa analog atau dapat berupa diskrit. Nah, teori informasi ini merupakan dasar dari ditemukannya teknologi informasi yang beragam, sehingga berbagai macam informasi itu bisa kita lewatkan melalui kanal transmisi, asalkan tadi ya syaratnya kita tidak boleh melebihi dari kapasitas dari kanalnya atau bandwidth ya. Nah, kandungan informasi atau besarnya informasi ini kita akan menghitung bagaimana memperoleh nilai dari kandungan informasi atau besarnya informasi. Nah, suatu discrete memoryless source, jadi sumber diskrit yang tidak memiliki memori. Artinya di sini sumber ini tidak menyimpan pesan-pesan atau informasi yang disampaikan. Jadi dia fungsinya hanya sebagai sumber menghasilkan informasi terus dilewatkan gitu aja. Jadi di dalamnya tidak ada apa ya memori. Jadi tanpa menyimpan ada memori di dalamnya. Nah, ini memiliki himpunan ya. Jadi si sumber ini mempunyai himpunan yang tersusun dari beberapa simbol. Simbol S kecil ini menyatakan simbol ya. Jadi sebuah informasi atau message atau pesan itu bisa terdiri dari beberapa macam simbol di dalamnya. Nah, ini di sini dinotasikan sebagai simbol pertama, simbol kedua, dan seterusnya sampai simbol ke key. Dengan masing-masing probabilitas, ini probabilitasnya masing-masing simbol ini ya. Jadi untuk probabilitas dari simbol pertama, maka disebut P1. Jadi si simbol pertama ini punya probabilitas atau peluang terjadinya simbol tadi atau terjadinya informasi. Nah, ini sesuai dengan urutan tadi ya, sequence-nya mulai dari 1 sampai dengan Q. Kalau simbol 1 maka dia memiliki probabilitas P1 misalkan. Simbol kedua mempunyai probabilitas P2 dan misalkan sampai yang terakhir simbol ke Q, maka dia memiliki probabilitas ke Q. Nah, ini berlaku bahwa sigma ini ada di teori probabilitas ya, bahwa jumlah total keseluruhan dari sebuah probabilitas itu nilainya adalah sama dengan 1. Sigma di sini menyatakan jumlah atau sum ya, atau sum. Nah, ini sum dari tadi kan sequence-nya mulai dari I ya, di mana I itu nilainya 1 ya, ini 1 sampai Q. Jadi semua nilai probabilitasnya itu kita jumlahkan, ada P1 ditambahkan P2 ditambahkan P3 dan seterusnya sampai PQ, maka nilainya sama dengan 1. Jadi nilai probabilitas itu minimal sama dengan 0 dan maksimal sama dengan 1 atau nilainya ada di antara 0 dan 1 tadi. Nah, maka untuk kandungan informasi dari simbol ke SI ya, berarti I-nya di sini ini sesuai dengan urutan tadi, urutan terjadinya atau sequence.
Nah, ini notasinya ini dinyatakan dalam I besar. Munculnya simbol ke I, ini logaritma basis 2. Kenapa di sini logaritma basis 2? Karena pesan atau simbol yang terjadi di sini adalah simbolnya sudah digital, karena kita membicarakan sistem komunikasi digital ya. Jadi di sini pesannya bentuknya adalah binary bit ya, yang kemungkinannya adalah 0 atau enggak 1. Maka di sini yang digunakan adalah logaritma basis 2. Artinya itu perpangkatan dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, dan seterusnya ya. Nah, ini 1 dibagi probabilitas dari tadi simbol yang terjadi. Nah, kalau di matematika, kalau Anda masih ingat tentang teori kalkulus, ini kan kalau saya naikkan ya, PSI ini saya naikkan kan nanti muncul pangkat min 1 ya. Pangkat min 1-nya bisa kita kalikan ke depan. Makanya di sini muncul negatif logaritma 2 dari probabilitas simbol ke I. Nah, satuan dari kandungan informasi tersebut nilainya adalah bit satuannya. Karena tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa di sini pesan tersebut atau simbol tersebut ini menyatakan apa tadi binary ya, makanya satuannya adalah bit. Kalau bits di sini itu berarti ada beberapa bits yang lebih dari satu. Kemudian saya lanjutkan lagi. Dari sini ada pertanyaan dulu untuk kandungan informasi. Tidak ada ya. Kalau tidak ada saya lanjut mengenai nilai. Di sini ini penjelasan mengenai kandungan informasi atau besarnya informasi. Nah, pertama, kandungan informasi ini bisa memiliki nilai seperti ini. Ini artinya kandungan informasi bit yang lebih awal ini lebih besar nilainya dari kandungan informasi dari simbol yang datang kemudian. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa di sini bahwa probabilitas dari simbol tersebut yang datang lebih dulu ini nilainya lebih besar dari probabilitas dari simbol yang datang kemudian ya. Kemudian kandungan informasi ini juga bisa bernilai 0. Pada saat bernilai 0 ini artinya apa namanya, peluang untuk simbol tersebut nilainya sama dengan 1. Dan yang ketiga, kandungan informasi ini bisa bernilai positif atau lebih besar dari sama dengan 0. Ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada, ini ada contoh soal ya. Jadi tadi S di sini adalah menyatakan dari discrete memoryless source. Jadi sumber yang tidak memiliki memori. Artinya semua informasi dikirim tanpa disimpan. Nah, di sini si sumber tadi ini mempunyai 4 simbol yang disebut sebagai S1, S2, S3, dan S4. Dan masing-masing simbol ini memiliki probabilitas yang berbeda-beda. Yang pertama ini ada yang disebut sebagai P1 yang artinya adalah simbol peluang dari simbol ke-1 nilainya sama dengan 1/2. Yang kedua ada probabilitas dari simbol kedua nilainya 1/4, dan di sini probabilitas dari simbol ketiga dan keempat nilainya sama ya 1/8. Kemudian di sini pertanyaannya adalah berapa kandungan informasi dari masing-masing simbol? Itu pertanyaannya. Ada yang bisa jawab atau bisa menghitung? Dari masing-masing simbol berarti dihitung satu-satu ya. Tadi rumus dari kandungan informasi apa? Halo, halo. Min log 2 PSI, Bu. Ya, min log basis 2. Ya, min log basis 2 ya, Bu, bacanya. Gimana, sudah ada yang bisa menghitung? Saya mungkin sambil ya sudah kelihatan papannya ya, sambil nulis sedikit. Jadi mutual informasi.
Notasinya apa ya di sini? Ada yang ingat? ISI kan. Sama dengan apa? Rumusnya? Logaritma basis 2 ya. Logaritma basis 2 PSI, Bu. Ya. 1 dibagi probabilitas dari simbol GI ya. Iya. Nah, ini secara matematis bisa saya tuliskan seperti ini ya. Kalau Anda ingat pelajaran kalkulus, pangkat min 1 dari SI. Nah, ini bisa dikalikan ke depan. Maka nilainya muncul di sini negatif logaritma basis 2 dari probabilitas simbol ke I. Sampai sini ada pertanyaan? Paham ya untuk penjelasan materinya? Kalau paham, saya lanjut ke contoh soal yang pertama tadi ya, contoh soal. Iya, Bu. Yang pertama tadi diketahui apa aja? P1-nya setengah, P2 1/4, P3 dan P4 1/8. Di sini ada sumber ya, sumber informasi yang Iya, Bu. terdiri dari 4 simbol ya. Kemudian diketahui lagi peluang ya. Iya. Peluang simbol yang pertama berapa? 1/2 itu Setengah. setengah, 4, P3 dan Peluang P4-nya 1/8. sama dengan P4 ya. Iya. Yang ditanya mutual informasi masing-masing kan? Berarti ada berapa simbol di sini? Ada mutual informasi simbol pertama ya. Nah, tadi rumusnya apa? Logaritma. Logaritma 1/PSI. Kalau positif nggak pakai min ya di depannya. Iya. Jadi seperti ini ya saya nulisnya. Iya, Bu. B1 logaritma basis 2 dari 1 dibagi 1/2. Sama dengan 2, Bu. Log 2, log basis 2, 2. berapa nilainya? 1. Iya, 1. Jadi udah paham ya? Karena basisnya 2 itu nilai perpangkatan dari mulai 2/0, 2/1, 2/2, dan seterusnya ya. Ini dan seterusnya. Karena tadi sudah saya jelaskan di sini binary ya, pesannya adalah binary. Kalau nggak 0 isinya 1. Nah, di sini bisa langsung dihitung. I2-nya berapa untuk simbol S2-nya berapa? 2 ya. 2-nya, iya. Ini simbol 3 dan 4. 4, Bu, ya. 8. S3 dan S4. 3 ya. 3, Bu. Sampai ada pertanyaan? Paham ya? Saya kira sudah paham. Kita lanjut ke contoh yang kedua.
Contoh yang kedua di sini bedanya hanya pada nilai probabilitas ya. Probabilitas untuk simbol 1, simbol 2, simbol 3, dan simbol 4 nilainya sama semua 1/4 ya. Berapa kandungan informasi masing-masing simbol? Berarti berapa? Bisa langsung dihitung. Berapa? Logaritma basis 2 dari 1/1/4 ya. 2. 2 dari 4, 2 ya. Sama ya. Kalau mau menghitung totalnya nanti tinggal dijumlahkan ya antara mutual informasi yang pertama, mutual informasi yang kedua, mutual informasi yang ketiga sampai yang keempat. Seperti itu. Saya kira sudah paham ya mengenai ini, maka saya lanjut mengenai entropi. Nah, kita berangkat dulu dari definisi ya. Rata-rata informasi atau entropi. Entropi di sini merupakan parameter yang menyatakan kandungan informasi rata-rata per simbol. Nah, entropi dapat juga dikatakan sebagai ukuran ketidakpastian. Jadi, notasi untuk entropi sendiri di sini ada Hx ya, H-nya besar, X-nya besar. Ini nilainya adalah sigma dari probabilitas ke X. Nah, nilainya negatif. Karena tadi ya sudah saya jelaskan, ini atas dan bawah nilainya sama sih sebenarnya. Logaritma basis 2 dari Px. Kalau Px-nya di atas maka muncul negatif di sebelah kirinya ya. Kemudian untuk nilai positifnya sigma X atau sigma dari atau total dari probabilitas ini seluruh probabilitas dikalikan logaritma basis 2 dari 1 dibagi Px. Nah, satuannya di sini adalah bit per simbol. Cuman bedanya untuk mutual informasi ada nilai kali dari probabilitas ya, nilai perkalian dari probabilitas. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjut ke contoh ya. Pada contoh pelemparan dadu, di mana keluarannya, jadi dadu itu yang itu bentuknya kubus, kemudian ada tanda bulatan, itu jumlahnya 1, kemudian 2, 3, 4, dan sampai 6 ya, seterusnya sampai 6. Nah, kemungkinan peluang munculnya angka 1 di sini adalah 1 ya, berarti 1 dibanding dengan 6 sisi yang lainnya, atau peluangnya masing-masing adalah 1/6. Kemungkinan munculnya 2 juga 1/6, kemungkinan munculnya 3 juga 1/6. Dan sama juga untuk 4, 5, dan 6. Maka rata-rata informasi entropinya adalah 2,58. Jadi menggunakan rumus yang tadi ya. Mungkin saya jelaskan lagi ya dengan menggunakan papan yang tadi. Coba saya jelaskan dulu. Tadi kita masuk ke teori entropi yang sekarang. Entropi. Notasi rumusnya ada Hx, sigma dari probabilitas X dikalikan logaritma basis 2 dari 1 ya dibagi peluang simbol ke I. Nah, tadi ada apa namanya dadu. Dadu ini ada 6 sisi ya. Ada depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Ini ada 6 sisi. Nah, peluang masing-masing sisi ini, peluang ke I ini sama ya. Mulai dari 1, 2, dan seterusnya
sampai peluang munculnya angka dadu nomor 6 ini sama ya peluangnya 1/6 karena percobaannya hanya dilakukan 1 kali. Nah, di sini tadi ditanya berapa entropi untuk percobaan ini ya pelemparan dadu. Nah, menghitungnya bagaimana sama ya. X di sini ada sigma ya. Jadi kita totalkan. Jadi peluang munculnya angka 1 kan 1/6 logaritma basis 2 dari 1 dibagi 1/6 atau sama dengan logaritma basis 2 dari 6 dan seterusnya ini jumlah ini enggak saya tulis semua ya sampai nanti probabilitas munculnya angka 6 1 dibagi 1/6. Nah ini sama dengan 1 kali ya karena total dari probabilitas ini kan sama dengan 1 logaritma basis 2 dari 6. Nah ini nilainya sama dengan tadi 2,58. Satuannya bit per simbol. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, kalau jelas saya lanjutkan ke teorinya tadi. Kemudian yang ketiga, di sini ada yang disebut kecepatan atau laju informasi. Notasinya adalah R besar. Ini menyatakan laju informasi dengan satuan bit per detik. Kemudian pengalihnya di sini adalah laju simbol dengan satuannya adalah simbol per detik dan Hx di sini tadi menyatakan nilai entropi ya. Satuannya adalah bit per simbol. Nah, ini ada contoh lagi ya untuk latihan soal. Sampai kecepatan saya rasa nggak ada masalah ya. Berarti ini bergantung dari nilai ini. Kalau sudah kita ketahui mengenai nilai entropi tadi, kita sudah bisa mengukur ya atau menghitung nilai entropinya. Kemudian laju simbol, ini satuannya simbol per detik. Nah ini tergantung nanti. Biasanya sudah diketahui di dalam soal diberikan laju simbolnya berapa, disuruh menghitung kecepatannya berapa atau laju informasi. Nah di sini ada latihan soal. Yang pertama, dapatkan entropi dari 4 buah simbol dan masing-masing probabilitasnya adalah 1/2, 1/8, 1/8, dan 1/4. Perbedaannya di sini ya. Pada percobaan dadu tadi ini peluang munculnya 6 sisi tadi sama ya. Jadi makanya kalau di total itu sudah sama dengan 1 gitu. Nah kalau di sini ini berbeda ya. Soalnya untuk probabilitas munculnya masing-masing simbol ini berbeda-beda. Ada 1/2, ada 1/8, ada 1/8 dan 1/4. Jadi ngitungnya harus satu-satu berdasarkan nilai probabilitasnya. Mungkin saya berikan satu contoh dulu untuk nomor 1. Tadi diketahui ada 4 simbol ya tadi. Peluangnya ada simbol yang pertama ada 1/2. Peluang yang kedua ada 1/8. Peluang yang ketiga ini 1/8. Dan yang keempat ini 1/4.
Benar nggak ya? 1/2, 1/8, ini 1/8. Salah. 1/8, kemudian 1/2, 1/8, 1/8, 1/4. Nah, tadi HX dinotasikan sebagai sigma dari X ya, peluang X dikalikan logaritma basis 2 dari 1 dibagi PSI ya. Nah, ini kita harus hitung satu-satu karena ada 4 nilai ya. Ini simbol pertama dulu di sini. Berarti di sini kan peluangnya ada setengah. Logaritma basis 2 dari 1 dibagi 1/2. Ini untuk simbol yang pertama. Ditambahkan dengan simbol yang kedua. Ini kenapa? Karena tadi saya bilang bahwa setiap simbol ini punya probabilitas yang berbeda. Kalau di contoh dadu tadi setiap simbolnya punya probabilitas yang sama. Ini 1/8 logaritma basis 2 dari 1/8 ditambah 1/8 logaritma basis 2 dari 1/8. Simbol yang keempat berarti 1/4 logaritma dari 1 dibagi 1/4. Nah, berapa ini nilainya? Setengah ya. Ditambah 3/8. Ditambah berapa? 3/8. Ditambah 3/8. Ditambah 2/4 ya. Nah, silakan dihitung berapa nilainya. 1 ditambah 6/8. Itu adalah nilai dari entropi. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas, Bu. Oh, mau tanya, Bu. Boleh? Itu kok jadi 3/8, Bu? Dari mana, Bu ya? Yang mana? 3. Iya, 2 di sini kalau saya naikkan untuk penjelasan yang ini ya. Ini ya. Penjelasannya saya taruh sini. Ini kan 1/8 dikali dengan logaritma basis 2 dari 8 ya. Ini saya naikkan nilainya ke atas. 8 ya. 8 itu logaritma basis 2-nya berapa? 3 ya. 3/8. Benar atau enggak? Oke. Sama ya, karena nilainya sama. Kalau yang depan locknya tuh nggak dikasih Ada pertanyaan? Tahu, Bu. Mau tanya, Bu? Ya, itu salah. Enggak, Kecuali tadi apa namanya? Ini kan ada pengali di sini nih, probabilitas. Pengalinya. Kalau yang tadi itu karena di contoh yang dadu itu karena P-nya di sini semuanya sama. Ini 1/6 semua. Jadinya hasilnya kalau saya hitung 1 di depan sini ini nilainya sama gitu. Bu, suara hilang, Bu. Hah? Ya? Suaranya hilang.
Kalau di dadu tadi kan karena peluang di sini, Suara peluang munculnya simbol itu kan sama 1/6 1/6. Untuk semua simbol kan sama. Jadi kalau saya total kan nilainya 1. Berarti sama aja dikalikan 6 ya, Bu? Iya, sama. Saya kalikan 6. Jadi kan totalnya 1. Kalau di sini ini setiap simbol punya peluang yang berbeda di situ loh. Perbedaannya hanya di situ. Tiap simbol punya peluang yang berbeda. Jadi saya nggak bisa langsung kali, misalkan setengah saya kalikan 2 atau 1/8 saya kalikan 2, karena setiap simbolnya punya, atau saya langsung kalikan 4 gitu ya, karena tiap simbolnya punya peluang yang berbeda-beda. Oke, ada pertanyaan? Jelas ya? Bu, Ya. Bu, mau tanya Bu, untuk yang sigma minus itu tadi gimana ya Bu? Ada kondisi khusus atau dari dua rumus itu salah satu bisa digunakan masing-masing? Sama itu. Sama Tadi ya, sudah saya jelaskan sih. Sini saya jelaskan lagi. Itu sama dengan penjelasan dari entropi tadi loh. Mutual informasi. Jadi kalau saya ambil positif dulu ya. Kalau di slide itu dia naruhnya terbalik. Penjelasannya mulainya harusnya dari sini. Logaritma basis 2 dari 1 dibagi peluang ya. Peluang munculnya untuk PX di sini sama kan. Saya nulis X-nya kok. Ya. Oke. Nah, kalau ini teori matematika ya, adanya di kalkulus seharusnya. Mungkin saya ingatkan lagi lah. Jadi, kalau ada nilai di bawah ini kan bisa saya tarik ke atas ya. Saya taruh PX-nya itu saya taruh di atas. Tapi muncul di sini -1. Pangkanya berubah jadi -1. Nah, -1 dalam log ini bisa dikalikan ke depan ke sini. Maka muncul tadi nilai negatif di depan. Salah. Jadi sama nilainya. Kalau Anda mau pakai yang atas atau yang bawah nilainya sama. Coba misalkan nilai peluangnya setengah gitu. Kita hitung ya berapa ini nilainya. Misalnya saya punya setengah, peluangnya setengah untuk simbol 1, misalkan logaritma basis 2 dari setengah. Ini saya hitung untuk entropi untuk simbol 1. Berarti min setengah log gitu ya? Ini negatif kan hasilnya? Iya. Min 1 kan? Nah, karena ada minnya di depan kan, tetap nanti nilainya jadi positif setengah kan? Sama antara Anda mau menggunakan rumus yang positif atau rumus yang negatif, nilainya sama. Seperti itu aja sih. Baik, Bu. Tapi penjelasannya dari sini asalnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya kira sudah jelas ya. Oke. Itu tadi ada soal terakhir ya, tadi yang mengenai menghitung laju. Kalau yang soal yang kedua, ini sebuah sumber dapat membangkitkan simbol dengan probabilitas sebesar 1/16, 1/8, 1/2, 1/4, 1/6,
16. Ini tentukan laju dari informasi apabila diketahui laju dari simbol tersebut 1000. Nah, ini tinggal apa namanya? Dikali ya, 1/16. Kemudian tadi ya 1/16 dikali logaritma 1/16 itu nanti dapat berapa? Kemudian 1/8 dikali logaritma dari 1/8, 1/8 itu berapa? Dicari nanti totalnya berapa, total entropinya berapa, kemudian baru dikalikan dengan laju simbolnya. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti Nomor dapat, 2 dikerjakan, Bu. kenapa? Nomor 2 dikerjakan atau gimana? Iya, coba dikerjakan, bisa. Sudah, Bu. Sudah berapa hasilnya? Hasilnya 2055 bit per simbol. Berarti kan ini 4/16 ya, 4/16, ini 3/8, ini 1/2, 2/4. Tadi ngitungnya gitu ya? Boleh. Oke. Enggak. Oh, Enggak. gitu. Salah berarti. Salah. Enggak, saya kira ini peluangnya kan ada 5, Bu. Ada 5. Berarti Total semua 5-5-nya. berarti Iya. dicari HX-nya. Probabilitasnya dihitung masing-masing dulu. H gitu. untuk entropi 1, H entropi 2, H entropi 3, dan seterusnya baru ditotal. Karena ini probabilitasnya beda-beda kan untuk tiap simbolnya. Iya, Bu. Terus nanti hasil totalnya baru dikalikan 1000. Maaf, Bu, tadi yang 1/16 itu berapa? 1/16, 4/16 bukan? Apanya, Bu? Hasil entropinya untuk simbol 1. Saya desimalkan, Bu, 0,43. 4/16 itu berarti 1/4, 0,25. 0,25, Bu. Positif atau minus ya, Bu? Positif, Positif. tetap sama. Antara mau pakai negatif atau positif nilainya tetap sama. Totalnya 1875, Bu. 1875. Oke. Itu entropi total ya? Terus Iya, baru sudah dikali. dikalikan 1000. Mungkin bisa oke. dicek, Bu, takutnya saya benar salah.
Dapat 1875 benar? Ya, 1875 Bu. Bit. Iya. Maksimal. Satuannya bit per detik ya. Oke. Ya, Bu. Oke. Kalau sudah berarti saya rasa untuk teori informasi sudah jelas ya, sudah cukup jelas untuk materinya. Kalau sudah cukup jelas mungkin untuk hari ini saya cukupkan dulu untuk kuliahnya. Kemudian ada yang belum presensi tadi, ada yang baru hadir sebelum saya tutup kelasnya. Tidak ada ya? Berarti langsung saja saya tutup ya. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita diskusikan sore hari ini bermanfaat. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.